wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutmainah. Saya perwakilan dari kelompok 1 Basis Data Akademik. Sistem basis data akademik terpadu merupakan sebuah solusi yang dapat membantu program studi dalam menyediakan data dan informasi yang berkualitas untuk kebutuhan tersebut. Jenis-jenis basis data akademik. Basis data akademik tersedia dalam berbagai jenis, masing-masing melayani disiplin, ilmu atau tujuan akademis tertentu. Berikut ini beberapa jenis database akademik yang umum, bersama dengan penjelasan singkat untuk setiap jenis. Jenis basis data adalah 1. Basis data subjek. Basis data ini berfokus pada bidang studi yang menyediakan konten yang mendalam dan khusus bagi para mahasiswa yang disiplin ilmu tertentu. Contohnya 1. Physical info atau psikolog. 2. Erik atau pendidikan. 3. Maths, science, net atau matematika. Yang kedua adalah basis data multidisiplin. Basis data ini mencakup berbagai bidang akademis dan mencakup konten dari berbagai disiplin ilmu. Database ini cocok untuk penelitian umum dan eksplorasi di berbagai bidang studi. Yang pertama PubMed atau kedokteran dan ilmu hayati. Yang kedua Scopus atau multidisiplin. Yang ketiga Google Scholar atau multidisiplin. Manfaat menggunakan basis data akademik, yaitu menggunakan basis data yang menawarkan beberapa manfaat bagi para peneliti, mahasiswa, dan akademisi. Basis data ini menggunakan alat bantu yang berharga untuk informasi ilmiah berkualitas tinggi dan melakukan peneliti. Beberapa manfaatnya yaitu basis data akademis ini berisi sumber-sumber yang telah ditelaah sejawat dan bereputasi baik sehingga kredibilitas informasi yang tersedia. Jenis sumber daya akademik tersedia di basis data akademik. Basis data di akademik menawarkan berbagai macam sumber daya akademik yang memenuhi kebutuhan peneliti, mahasiswa, dan akademis. Sumber daya ini mencakup berbagai format dan jenis konten untuk mendukung berbagai aspek karya ilmiah. Berikut ini beberapa jenis sumber daya akademik yang umum tersedia di pangkalan data akademik. Artikel penelitian ini adalah artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal akademis. Mereka biasanya mempresentasikan temuan penelitian, orisinal, metodologi, dan diskusi tentang topik-topik akademis. Artikel penelitian menjalani tinjauan sejawat sebelum dipublikasi untuk memastikan kualitas dan validasinya. Bahan referensi. Basis data akademis dapat mencakup bahan referensi seperti kamus, ensiklopedia, dan buku pegangan. Sumber daya ini memberikan definisi, penjelasan, dan ikhtisar konsep dan topik akademis. Jenis sumber daya akademis ini secara kolektif mendukung penelitian, pengajaran, dan pembelajaran di berbagai disiplin ilmu dan sangat penting untuk memajukan pengetahuan di berbagai bidang. Pencarian yang efisien. Basis data menyediakan fitur pencarian tingkat lanjut, seperti pencarian kata kunci, filter, dan operator boolean, yang memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi yang relevan dengan cepat. Cakupan komprehensif. Banyak database akademis yang mencakup berbagai topik dan disiplin ilmu, menyediakan akses ke beragam materi ilmiah, artikel penelitian, buku, tesis, dan banyak lagi. Penghematan waktu. Pengguna dapat menghemat waktu dengan menggunakan database daripada mencari secara manual melalui berbagai jurnal dan publikasi. Hai, tujuan basis data akademik. 1. Menyimpan dan akses terhadap informasi akademik. Tujuan utama dari basis data akademik menyimpan dan mengelola informasi akademik dalam format yang terstruktur dan dapat diakses dengan mudah. Ini termasuk artikel, jurnal, tesis, buku, dan sumber daya lainnya yang relevan dalam bidang akademik tertentu. 2. Peningkatan akses terhadap pengetahuan. Dengan menyediakan akses terhadap sumber daya akademik yang luas, basis data akademik membantu para peneliti, mahasiswa, dan profesional lainnya. Untuk mengakses informasi diperlukan untuk penelitian, pembelajaran, pengembangan profesional mereka. Ketiga,
peningkatan kolaborasi antar peneliti. Basis data akademik memungkinkan para peneliti untuk berbagi dan mengakses karya mereka secara luas, sehingga memfasilitasi kolaborasi lintas institusi dan lintas negara dan dalam bidang pengetahuan tertentu. Baiklah, tujuan dari basis akademik adalah yang keempat, meningkatkan efisiensi dalam mengelola literasi ilmiah. Basis data akademik juga membantu mengurangi redundansi dalam penulisan dengan memungkinkan para penulis untuk mencari karya-karya sebelumnya atau menulis artikel baru. 5. Meningkatkan transparansi dalam sistem publikasi ilmiah. Dengan menyediakan akses terhadap publikasi ini, ilmiah secara online, basis data akademik membantu meningkatkan transparansi dalam sistem publikasi lain. Kesempatan kepada semua orang untuk mengakses informasi tersebut tanpa batas geografis atau finansial. Keenam, meningkatkan reputasi institusi akademik. Melalui penyediaan sumber daya berkualitas tinggi melalui basis data, institusi akademik dapat meningkatkan reputasi mereka sebagai pusat kontribusi ilmiah. Sekian dan terima kasih. Tujuan terpenting dari basis data akademik adalah untuk menyediakan penyimpanan yang terstruktur dan terorganisir untuk data akademik yang relevan institusi dengan pendidikan. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari basis data akademik. Yang pertama adalah pengolahan informasi mahasiswa. Basis data akademik digunakan untuk menyimpan informasi mahasiswa, termasuk data pribadi, riwayat, jadwal, kuliah, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk administrasi akademik. Kedua, pemantauan progres akademik. Basis data memungkinkan institusi untuk melacak progres akademik mahasiswa seperti nilai, absen, pencapaian akademik, dan lain-lainnya, sehingga dapat memberikan bimbingan dukungan yang tepat. Ketiga, penjadwalan pengelolaan kelas. Basis data digunakan untuk menyusun jadwal kuliah untuk mengelola ruang kelas dan menentukan ketersediaan dosen sehingga proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan lancar. Keempat, manajemen sumber daya manusia. Basis data akademik juga digunakan untuk mengelola informasi dengan staf akademik dan administratif, termasuk data pribadi, riwayat pekerjaan, informasi terkait lainnya. Kelima, informasi analisis. Basis data menyediakan data yang diperlukan untuk pelaporan, analisis, dan pengambilan keputusan yang berbasis data, sehingga institusi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan adanya basis data akademik yang baik, institusi yang pendidikan dapat meningkatkan pengolahan informasi, meningkatkan pengalaman mahasiswa, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menjalankan kegiatan akademik. Dari materi yang telah kami sampaikan, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, konsistensi data. Basis data memastikan konsistensi data dengan menghindari duplikasi dan inkonsistensi, sehingga informasi yang disimpan dapat diandalkan. Yang kedua, integritas data. Basis data memastikan keabsahan data dengan menerapkan aturan integritas seperti constraint dan relasi antar data, sehingga data tetap akurat dan valid. Yang ketiga, efisiensi pencarian. Dengan basis data, pencarian informasi menjadi lebih efisien karena data tersimpan dalam struktur yang terorganisir, sehingga mempercepat proses pencarian dan pengambilan informasi. Yang keempat, keamanan data. Basis data menyediakan kontrol akses yang ketat untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah atau perubahan yang tidak sah. Kelima, skalabilitas. Basis data dapat ditingkatkan kapasitasnya sesuai kebutuhan tanpa mengorbankan kinerja, sehingga dapat menangani pertumbuhan data yang besar. Hai, saya Farhan Afandi. Sekian dari kelompok kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.